Mbah, ini sampai yang saya videokan ya. Ya, oke. Saya izin dulu ya, sampai yang saya videokan ini. Oke, untuk sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya diundang oleh salah satu dukun, di mana dukun ini mengatakan namanya itu Mbah Darwi. Betul ya, sampai namanya Mbah Darwi ya? Iya, nama saya Mbak Darwi. Ya. Jadi gini teman-teman ya, saya diundang, tapi dukun ini bersedia untuk divideokan. Makanya saya membuat video ini karena memang dia ini bersedia untuk divideokan. Tidak lain dia ini menantang saya. Saya pun juga tidak tahu unsur apa dia bisa menantang saya, dan dia langsung memberitahu di mana rumahnya dan saya mendatangi rumah ini. Alhamdulillah beliau juga mengizinkan untuk divideokan. Ayo langsung. Saya duduk di mana, Mbah? Silakan duduk di situ. Mbah Darwi. Iya. Mbah Darwi. Ini sampai yang saya videokan nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Oke. Begini Mbak Darwi, saya kan jauh nih ke tempat kamu. Iya. Karena kan tidak lain kamu ini mengundang saya. Iya. Saya pun juga datang dengan cara yang baik ke tempat ini. Saya hanya ingin tahu, kamu itu mengundang saya karena faktor apa, Mbak Darwi? Kamu selama ini sudah memberantas dukun-dukun Di tempat-tempat di wilayah mana saja? Iya. Saya merasa terpanggil. Berarti kamu ini merasa jiwa kamu terpanggil. Iya. Karena faktor saya ini memberantas dukun-dukun santet. Iya. Memang apa masalahnya saya memberantas dukun santet? Kepada sampean ini apa masalahnya? Saya tidak terima. Kamu tidak terimanya dalam segi hal apa, Mbak Darwi? Walaupun bagaimanapun itu sudah suatu pekerjaan. Oh begitu. Iya. Anak buah saya. Oh berarti intinya dukun santet yang menurut kamu itu adalah suatu pekerjaan. Iya. Mbak Darwi sekarang di sini sebagai apa? Saya. Sama sebagai dukun. Saya kepala dukun. Udah 50 tahun saya berguru di atas. Oh, kamu kepala dukun. Sudah 50 tahun kamu berguru, kamu bersemedi di gunung. Iya. Tujuan kamu turun dari gunung itu hanya ingin bertemu dengan saya. Iya. Oke, ini rumah siapa, Mbak Darwi? Ini rumah saya. Oh, ini rumah Mbak Darwi. Iya, tempat tinggal saya. Tempat tinggal sampean. Iya. Sudah lama nggak ditempatin? Iya. Karena sampean itu berada di gunung. Iya. Oke, baru kali ini sampean menempati. Iya, maka dari itu saya yang mengundang saya. Bapak ini. Bapak Sahabat Behaki ya? Ya, nama saya Sahabat Behaki. Saya undang, saya mau ingin tantang sampean. Saya ingin mengadu sampai mana ilmu sampean. Oke. Berarti kamu mengundang saya tujuannya karena sakit hati. Iya. Melihat teman-teman kamu itu yang seperti dukun santet itu saya berantas. Iya. Yang menurut kamu itu adalah suatu pekerjaan. Iya. Memang nggak ada yang lain pekerjaan selain dukun santet? Itu memang nggak ada kerjaan yang selain itu. Itu menurut kamu mungkin nggak ada pekerjaan yang lain, ya? Itu pekerjaan kan nggak bagus, Mbak Darwi. Ya wajar saja kalau saya berantas dukun-dukun santet seperti itu, karena kan pekerjaan yang menzolimi orang. Dukun santet, karena kan tidak lain. Kalau dukun santet otomatis dia akan menyantet seseorang. Itu suatu pekerjaan yang sangat mudah dan juga bayarannya langsung besar. Begitu. Mbak Darwi, ini saya boleh ngerokok nggak nih? Silakan. Nah, tapi nggak ada asbak ini bagaimana? Kalau ini saya pakai asbak bagaimana? Boleh nggak? Wah. Oh jangan. Ini kalau mau ini aja saya kasih tempat buat sampai. Nah, alhamdulillah ya. Ini Mbak Darwi juga sopan sebenarnya teman-teman nih ya. Sopan beliau ini, makanya saya pun juga izin di sini sama beliau. Dan saya pun juga datang ke sini dengan cara yang baik. Beliau pun juga menerima dengan cara yang baik. Tapi tujuan beliau mengundang saya ini ingin tanding ilmu. Betul? Iya.
ingin Mengadu kesaktian. ngadu kesaktian, ingin merasakan santet yang sudah kamu pelajari. Iya, kalau memang sampean bisa mengalahkan saya akan bertobat. Nanti saya sampaikan kepada anak buah saya. Berarti kamu punya anak buah, Iya, punya murid. itu yang sampean berantas semua itu anak murid saya. Oh, karena kamu itu kepala dukun santet Iya, makanya saya semedi 50 tahun di atas bukit gunung. di atas gunung. Iya. Makanya saya dapat petunjuk dari guru saya seperti itu. Dulu ngundang namanya Sahabat Behaki itu yang telah membunuh anak murid kamu. Yang telah menghabisi Iya. anak murid kamu. Dari kakek moyang saya dapat impian seperti itu. Oh, berarti kakek kamu itu seorang dukun juga. Iya, Oh, berarti ini yang menjadi dukun tuh turun temurun gitu. iya. Ini kalau andai kata kamu ini kalah, tolong ditegaskan juga Mbak Darwi ya. Di sini saya bukan orang sakti, saya nggak punya ilmu apapun, ya. Saya diundang ke sini karena saya menghargai kamu mengundang saya dengan cara yang baik. Iya. Tapi kalau kamu ingin mengadu kesaktian, ngadu ilmu, toh silakan. Tapi tolong dicamkan, saya bukan orang yang sakti. Tapi tadi kamu mengatakan kalau kamu kalah, kamu harus bertobat. Kamu akan bertobat. Iya. Kenapa harus nunggu kalah dulu baru bertobat? Kenapa nggak harus bertobat sekarang? Saya ingin tahu kemampuan ilmu saya yang saya punya dari turun menurun. Oh, berarti selama ini kamu belum ada tandingannya? Nggak ada yang bisa ngalahkan saya. Oh, gitu. Yang saya bingung gini ya teman-teman. Kenapa Mbak Darwi ini pengen tobat harus dikalahin dulu? Ini kan perkara yang, maaf ya Mbak, perkara yang bodoh kalau menurut saya pribadi. Kalau ya toh tobat aja. Apa kamu nggak sadar Mbak Darwi? Kamu menjadi dukun santet seperti ini, menyakiti orang, mempelajari ilmu hitam, ilmu yang nggak berguna. Apakah itu menurut kamu bermanfaat? Ya, karena aku bisa menyakiti orang dan mengobati orang. Disitulah suatu pekerjaan saya. Mengobati dari mana kamu itu? Kamu tuh jangan macam-macam. Mengobati dari mana kamu? Malah nyantet orang kamu. Terus maunya kamu bagaimana kepada saya? Kalau saya sebenarnya begini Mbak Darwi ya, karena saya udah diundang sama kamu, pantang saya untuk mundur. Yang saya pengen kamu itu bertobat dengan cara yang baik. Yang saya takutkan ketika kamu bertarung sama saya, kamu muntah darah, terserang badan kamu, baru kamu bertobat. Saya nggak akan tarik serangan saya. Percuma saya tarik. Lagi toh kamu nanti akan menjadi dukun lagi. Karena sifat dukun santet itu dusta semuanya. Mengatakan tobat, ya pada akhirnya dia akan belajar lagi. Baik, kalau memang Sekarang begini aja, kemauan kamu. perjanjian begini saja kalau memang mau. Kalau memang kamu bisa habisi saya. Baik, kalau memang itu kemauan kamu bersedia. Ya, Tapi kalau ada apa-apa dengan kamu, jangan nyalain saya. saya nggak akan nyalain sampean. Ya, tapi satu Ingat, tolong, kenapa? kameramen, Kenapa? pesan buat untuk keluarganya ini ya, Bapak Sapaat ini ya. Kita bisa bikin perjanjian. Oke, Kalau memang Bapak Sapaat ini kalah, jangan nyalakan saya. oke. Kamu udah ngomong di layar ya? Iya. Oke, siap. Ya, ayo sok silakan keluarin santet sampean. Kita habisi saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang La ada di ilaha illallah Muhammad Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. sini. Keluarlah. Kamu manggil siapa itu Mbak Darwi? Dia sedang memanggil hodam-hodamnya dia. Ya. Kalau saya nggak bermain hodam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata. Panggil perewangan kamu semua tuh. Silakan sok. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata Wahai illa hadir, billahil azim. hadir. Surallah, zatullah, sifatullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo keluarkan semua santet kamu, Mbak Darwi. Jangan salahkan saya. Kita sudah buat perjanjian teman-teman di sini ya. Panggil tuh semua jin-jin kamu, jin botak. Panggil semuanya. Hai. Panggil semua jin kamu, jin botak, jin gudik. Panggil semuanya. Jin korengan, panggil semua. Keluar. Panggil. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka. Ya. Untuk Rasulullah. Sanggup. Ayo sanggup keluarin semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya ditaburin kembang, emang saya kuburan teman-teman. Ayo Mbak Darwi silakan. Jangan salahkan saya bilang. Kita sudah membuat perjanjian di sini. Ya. Kalau mati tanam kita. Mati kubur kita. Esok silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Itta'in bila inda'in tahayyin rabbana bisalah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sanggup kamu? Hah? Ampun. 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 Tadi kamu nantang-nantang saya kamu. Hah? Ampun. Kan saya bilang dari awal, ilmu ini nggak berguna. Buat apa kamu pelajari? Ilmu yang sesat kamu pelajari, nggak ada manfaatnya. Nggak ada yang bisa mengalahkan ilmunya Allah. Malah kamu mau menantang saya. Saya tobat. Ampun. Benar sampai mau tobat? Iya, Hah? saya janji. Kalau sampai nggak mau tobat, akan saya bakar secara gaib sampai di sini. Hangus-hangus sampai nanti saya bakar secara gaib. Gak usah menantang-menantang kamu. Benar mau tobat? Saya ngaku kalah. Saya janji. Jangan tobat karena kamu kalah. Saya tidak akan Tobat karena Allah kamu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Apakah ada manfaatnya kamu belajar seperti ini? Nggak ada kan? Saya bakar dulu ilmu kamu ya. Jangan tobat, jangan karena kalah kamu. Saya bakar dulu ilmu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Fuh! Alhamdulillah. Biarin teman-teman ya. Nanti di belakang layar akan saya bimbing dia untuk tobat. Intinya ilmunya sudah benar-benar
lenyap ilmunya, ya. Jadi dia ini dukun yang mengatakan turun dari gunung, sudah 50 tahun mempelajari ilmu di sana. Sampai bersemedi di sana hanya untuk mempelajari ilmu hitam. Jadi pesan saya, belajarlah ilmu yang benar, yaitu ilmunya Allah. Ilmu yang dapat membimbing kita menuju jalannya Allah, menuju suatu kebenaran, jalan keberkahan. Jangan sekali-kali kita mempelajari ilmu hitam yang nggak ada gunanya. Apalagi kita belajar ilmu nggak ada gurunya. Ya, carilah guru yang benar. Carilah guru yang bisa benar-benar membimbing diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan pernah mendatangi tempat dukun santet seperti ini. Jangan pernah mendatangi tempat pesugihan. Sampai kapanpun Allah nggak akan redho. Jaga keluarga kita dari pesugihan. Jaga keluarga kita dari perbuatan syirik, ya, perbuatan musyrik. Jauhkan, lindungi keluarga kita. Bimbing keluarga kita menuju kasih dan cintanya Allah. Ya, semoga ada unsur pembelajarannya. Ya, Mbak Darwi. Ya. Hah? Tobat kamu ya. Astagfirullahaladzim. Saya diaur-aur teman. Mau saya kuburan, diaur pakai inian kembang Mbak Darwi. Tobat kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.